Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap kalian semuanya baik-baik saja. Meskipun di tengah pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Tapi pada kali ini, kita akan belajar secara daring atau di dalam jaringan. Untuk materi pembelajaran seni budaya kelas 8 kali ini, kita akan membahas tentang bab 2, yaitu menggambar ilustrasi. Setelah kita mempelajari dan memahami tentang menggambar model pada bab 1, kali ini di bab 2 akan membahas seputar menggambar ilustrasi. Dalam menggambar ilustrasi, kita akan mempelajari beberapa hal yang tercantum dalam peta konsep pembelajaran di tayangan video ini. Di antaranya, apa saja yang harus kita bahas dalam menggambar ilustrasi, yaitu yang pertama, konsep dan prosedur menggambar ilustrasi, alat dan bahan menggambar ilustrasi, dan teknik menggambar ilustrasi. Oke, kita lanjut untuk ke slide berikutnya, yaitu konsep dan prosedur menggambar ilustrasi. Jadi apa itu menggambar ilustrasi? Kita akan mendefinisikan secara harfiah. Yang pertama, ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide, cerita, atau narasi. Itu termasuk ke dalam pengertian atau definisi dari ilustrasi. Yang selanjutnya, gambar ilustrasi adalah gambar yang berfungsi sebagai penghiasan serta membantu menjelaskan suatu teks, kalimat, naskah, dan lain-lain pada buku, majalah, iklan, dan sejenisnya agar lebih mudah dipahami. Yang ketiga, tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita ataupun juga narasi. Gambar ilustrasi dapat dibuat dalam bentuk cerita bergambar, karikatur, kartun, komik, dan ilustrasi karya sastra berupa puisi dan juga sajak. Untuk tayangan slide yang berikutnya, ini menampilkan beberapa contoh gambar ilustrasi berdasarkan jenisnya masing-masing. Mungkin kalian tidak asing dengan berbagai jenis gambar ilustrasi yang ada pada tayangan slide yang satu ini. Untuk di sudut kanan atas, di sini ada contoh gambar tokoh kartun. Kemudian untuk yang di bawah ada contoh gambar ilustrasi yang berupa komik, dan juga ada contoh gambar ilustrasi yang berupa poster. Inilah beberapa contoh gambar ilustrasi secara singkat. Mari kita lanjut ke tayangan slide berikutnya. Jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang pertama, kartun. Jenis gambar kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan yang berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Jadi, untuk jenis gambar ilustrasi yang pertama adalah kartun, dan itu selalu berupa tokoh manusia maupun hewan yang berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Berikut contoh gambar ilustrasi yang berjenis kartun. Bapak ambil contoh 3 saja gambar untuk jenis gambar ilustrasi kartun. Pertama, ada Tom and Jerry. Yang kedua ada Doraemon, dan yang terakhir ada Upin Ipin. Di sini beberapa contoh gambar kartun yang mungkin tidak asing lagi dan mungkin kalian sudah pernah melihat atau menontonnya dalam sebuah tayangan televisi. Ini yang termasuk ke dalam gambar ilustrasi.
Untuk jenis gambar ilustrasi selanjutnya yaitu ada karikatur. Gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia ataupun juga hewan. Jadi sifat dari gambar karikatur itu biasanya selalu menampilkan faktor yang melebih-lebihkan, kemudian lucu, unik, dan biasanya selalu mengandung kritikan dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia ataupun juga hewan. Contoh gambar karikatur bisa dilihat sebagai berikut. Nah, ini adalah beberapa contoh gambar karikatur yang bisa kalian lihat. Dari jenis gambar tersebut memiliki objek yang mungkin lucu, unik, terkadang melebih-lebihkan dari bagian tekstur yang terlihat pada gambar. Contohnya di gambar kedua di sini kalian bisa terlihat bahwa kepalanya itu besar, kemudian matanya besar, tetapi di sini memiliki tubuh atau bagian badan yang kecil. Karena itu termasuk ke dalam objek gambar ilustrasi yang dilebih-lebihkan, lucu dan juga unik. Untuk contoh yang selanjutnya ada komik, gambar ilustrasi komik. Untuk gambar ilustrasi yang satu ini dalam bentuk komik terdiri atas rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat atau bisa kalian sebut komik strip. Jadi untuk gambar ilustrasi yang satu ini memiliki beberapa alur cerita yang berkelanjutan atau saling mengisi dari satu gambar ke gambar yang lain. Itu dimaksud sebagai gambar ilustrasi komik. Atau mungkin juga ada beberapa jenis komik, contohnya seperti komik strip, itu bisa disebut sebagai komik yang berupa satu lembar atau berupa lembaran komik. Atau juga ada contoh gambar komik seperti komik book yang terdiri dari berlembar-lembar dan tersusun menjadi satu buku. Itu dinamakan komik book. Nah, itu contoh gambar ilustrasi komik. Untuk gambar ilustrasi yang selanjutnya, sini ada ilustrasi karya sastra. Ilustrasi karya sastra berupa cerita pendek, puisi, sajak akan nampak lebih menarik minat orang membacanya apabila disertai dengan ilustrasi. Jadi fungsi gambar ilustrasi bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya. Jadi untuk contoh gambar ilustrasi yang satu ini adalah salah satu bentuk perpaduan antara karya sastra dengan gambar ilustrasi, sehingga menjadikan faktor bisa memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya. Selanjutnya ada pignet. Pignet adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Jadi gambar ilustrasi ini memiliki kesan dekoratif yang menghias semua bidang kosong pada media gambar. Contohnya seperti di sini doodle art. Jadi bagian kosong bidang gambar itu terisi semua dengan berbagai bentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Untuk poin yang kedua, yaitu bentuk objek gambar ilustrasi. Dalam gambar ilustrasi, objek tersebut bisa dibagi menjadi 3 bagian. Di antaranya ada manusia, hewan, dan juga tumbuhan yang bisa digunakan sebagai objek gambar ilustrasi. Bisa dilihat kepada contoh gambar di bawah, ada
gambar hewan, manusia, dan juga tumbuhan. Dalam menggambar ilustrasi, bahan dan alat apa saja sih yang perlu kita gunakan? Di antaranya ada pensil, arang, krayon atau pastel color, kemudian ada charcoal, dan juga ada pulpen. Di sini beberapa bahan dan alat yang mungkin bisa kalian gunakan untuk menggambar ilustrasi. Contohnya pertama pensil. Yang digunakan dalam menggambar ilustrasi yaitu biasanya pensil yang berukuran 2B sampai 6B. Untuk arang digunakan untuk menggambar ilustrasi adalah yang terbuat dari bahan dasar kayu. Untuk krayon atau pastel color, banyak ragam variasinya dan warnanya digunakan dalam menggambar ilustrasi yang menginginkan variasi pewarnaan. Jadi apabila ingin menambahkan warna di gambar ilustrasi tersebut, kalian bisa menggunakan krayon atau pastel color. Untuk yang selanjutnya ada charcoal, berbentuk seperti pensil warna dengan lapisan kertas sebagai pendukungnya. Dan yang terakhir ada pulpen, digunakan sebagai alat untuk menggambar ilustrasi dengan karakter tegas pada garis-garis gambarnya. Jadi itu bisa digunakan sebagai finishing dalam proses menggambar ilustrasi yang bertujuan untuk mempertegas karakter pada gambar ilustrasi tersebut. Teknik menggambar ilustrasi diantaranya ada teknik kering, yaitu teknik kering ini tidak perlu menggunakan pengencer, cat, atau minyak. Jadi kita hanya menggunakan media kering saja untuk membuat sebuah gambar ilustrasi. Kalian bisa melihat contoh pada gambar di bawah. Selanjutnya, teknik basah. Media yang digunakan untuk teknik basah antara lain seperti cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang mengandungkan air atau minyak sebagai pengencer dalam menggambar ilustrasi tentunya. Jadi teknik basah ini hanya bisa dilakukan dengan media yang perlu menggunakan air ataupun juga minyak sebagai pengencer media tersebut. Itu disebut dengan teknik basah. Bagaimana proses dalam menggambar ilustrasi? Di poin C menjelaskan tentang proses menggambar ilustrasi. Yang pertama, menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. Yang kedua, menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. Yang ketiga, menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek menggambar atau objek gambar. Yang keempat, menggambar sketsa secara global yang disesuaikan dengan cerita atau narasi. Dan yang terakhir, memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai dengan karakter cerita. Berikut adalah beberapa tahapan proses dalam menggambar ilustrasi. Dan untuk kalian tugasnya yaitu silakan kalian rangkum beberapa materi yang sudah diberikan dan ditulis di dalam buku catatan kalian masing-masing, kemudian nanti difotokan dan dikirim ke Google Classroom berdasarkan kelasnya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.